Halo anak-anak, selamat pagi. Bapak harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan di pagi hari ini, Pak yakin kalian juga penuh dengan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah hidup disiplin. Bapak yakin kalian sudah mampu melakukan bahkan mempraktekkan hidup disiplin ini ya dalam kehidupan kamu hari lepas hari di rumah. Jadi Pak Adi rasa kalian gak akan kesulitan dalam mempelajari tema kita pada hari ini. Nah, kita akan mulai ya. Kita akan bahas apa ya, dari mana ya. Bagaimana kalau Pak Adi nanya, apa arti kata disiplin? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau nggak ada yang tahu, kita pelajari sama-sama ya. Kata disiplin itu memiliki arti taat atau patuh pada peraturan yang berlaku. Nah, arti kata disiplin ini Pak Adi nggak ngarang-ngarang loh. Ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, ada. Artinya apa? Semua orang itu yang mempelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dan mau mencari tahu artinya, ya artinya ini. Arti kata disiplin ini adalah taat atau patuh pada peraturan yang berlaku. Kita lanjut anak-anak. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang disiplin. Orang yang memiliki sikap disiplin itu juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama itu adalah tepat waktu. Sedangkan ciri orang disiplin yang kedua adalah mentaati peraturan. Sedangkan ciri orang disiplin yang ketiga adalah menepati janji. Nah, yang terakhir adalah ciri orang disiplin yang terakhir, bertanggung jawab. Apakah ciri-ciri ini ada di dalam diri kalian? Jika ada, keren sekali. Artinya kalian ya nggak mengalami kesulitan ya ketika belajar pada materi hidup disiplin ini. Anak-anak, disiplin itu memiliki manfaat. Manfaatnya itu apa? Manfaatnya adalah yang pertama itu hidup menjadi lebih tertib. Loh kok bisa Pak? Nah iya, ketika kamu berdisiplin, kamu ingat nggak? Tadi kan baru aja kita menyebutkan ciri-ciri orang yang disiplin. Nah, salah satu cirinya adalah mentaati peraturan. Ketika misalnya papa kamu sedang berkendara di jalan raya, lihat deh, papamu ketika ada lampu merah pasti berhenti. Lampu hijau baru jalan. Kamu perhatikan semua pengendara mobil. Rata-rata pengendara mobil tertib. Nah, ketika mereka disiplin dan menaati peraturan, maka hidup akan menjadi lebih tertib. Yang selanjutnya adalah manfaat disiplin, yaitu peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Ingat dong, tadi kan Pak disebut ciri-ciri orang disiplin itu adalah apa aja? Yang pertama tepat waktu, yang kedua mentaati aturan, yang ketiga itu menepati janji, dan yang keempat itu bertanggung jawab. Nah, ciri peduli terhadap orang lain itu memiliki ciri yang pertama ya, tepat waktu. Kalau kamu nih misalnya punya janji dan kamu menepati janji kamu, berarti kamu peduli terhadap orang lain yang kamu janjikan itu. Misalnya ada janji ketemu jam 9, sebelum jam 9 kamu udah siap menunggu. Atau misalnya ketika kelas online PAK, nah kelas kamu itu misalnya di jam 8, sebelum jam 8 kamu udah hadir di ruang Zoom, di breakout room sesuai dengan kelasnya masing-masing. Berarti kamu peduli terhadap orang lain, peduli terhadap bapak, peduli terhadap teman-teman kamu. Dengan kehadiran tepat waktu, kelas menjadi lebih cepat berjalan, ya enggak? Dan lingkungan Pak, maksudnya apa? Manfaat disiplin kok peduli terhadap lingkungan.
Ya kan ada aturan buang sampah misalnya ya, ada aturan buang sampah pada tempatnya. Ketika kamu membuang sampah pada tempatnya, lingkungan kamu jadi bersih kok. Gitu ya. Lalu, manfaat disiplin itu adalah dapat dipercaya. Nah, kalau kamu menepati janji kamu berarti kamu dapat dipercaya dong. Ya enggak? Oleh orang lain. Yang keempat, lebih mandiri. Yang terakhir adalah lebih berprestasi. Loh kok bisa Pak? Ya bisa, karena kan misalnya kamu disiplin dalam hal waktu, waktunya makan kamu makan, waktunya tidur kamu tidur, waktunya mandi kamu mandi, waktunya main kamu bermain, dan waktunya belajar kamu juga belajar. Nah, dengan tertib terhadap pola waktu yang sudah kamu buat, tentunya prestasi kamu bisa lebih baik kan gitu. Nah, anak-anak, terakhir nih, hidup disiplin itu juga memiliki kesulitan. Jangan dipikir nggak ada. Kesulitannya apa? Yang pertama itu cuma satu kesulitan hidup disiplin, males. Nih, ya kan? Misalnya males hidup disiplin, males Pak. Kesulitannya kok males? Iya. Misalnya apa ya? Mentaati peraturan gitu kan. Ada aturan nih, ada aturan. Misalnya nih di kelas PAK aja. Kalau mau berpendapat, mau bicara, kan harus klik tombol raise hand. Tetapi ada anak yang ketika mau berbicara sama bapak, itu langsung ngomong, gitu kan? Nah, berarti kan anak ini malas untuk menaati aturan, malas untuk hidup disiplin. Ya, walaupun ada faktor-faktor lainnya ya. Yang kedua adalah bosan. Dua hal ini adalah kesulitan untuk hidup disiplin. Anak-anak, hari ini kita cukupkan dulu ya materinya. Materi singkat ini kita cukupkan sampai di sini. Kamu pelajari dengan baik, kamu hafalkan. Nanti ketika hari Kamis waktunya kita Zoom, kita diskusi tentang materi dan tema ini. Oke? Sebelum ditutup, Pak Adi mau mengingatkan kepada kamu, pandemi ini belum usai nih. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, protokol kesehatan juga harus kamu lakukan. Oke anak-anak, selamat melanjutkan belajar. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di hari Kamis. Bye-bye.